Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Welcome back di kelas terbuka. Bersama saya Tadi Damoklis ya. Kaget ya, saya juga kaget teman semua. Oke, kita mulai lagi untuk tutorialnya di mana kita akan belajar tentang return value ya. Nah, ini saya mau hapus dulu semua deh ya, biar kita belajar dari awal teman semua. Kita akan belajar tentang di sini adalah 31 di mana ini adalah tentang yang namanya adalah return value ya. Nah, di sini saya ingin membahas lebih lanjut ya. Jadi kita udah bahas tentang apa itu fungsi, apa itu argumen ya. Kita masuk ke return value, tapi di sini saya ingin bahas dengan lebih dalam ya. Di mana ini yang sebelumnya kita live-in aja deh ya biar dia ada di situ. Oke, ini pakai ini aja kita refresh. Oke, ya udah. Nah, jadi gini teman semua. Kita akan belajar tentang yang namanya adalah fungsi yang sebenarnya ya. Konsep sebuah fungsi yang lengkap. Nah, jadi ingat kalau kita belajar matematika ya, misalkan gini. Matematika. Kita belajar matematika itu misalkan gini. Y sama dengan 2X. Oke. Ingat ya, ini adalah persamaan matematika. Kalau misalkan X-nya itu adalah 2, X-nya 2 nih misalnya. Berarti kan 2 dikali dengan 2, jadinya adalah 4. Oke, Y-nya. Oke. Nah, biasanya ya, yang bagian ini itu kita tulis jadi gini. Y sama dengan Fx. Nah, artinya apa? Y adalah fungsi dari X. Di mana fungsi X ini akan menghasilkan sesuatu. Ya. Kalau saya taruh misalkan ini sama dengan 2X. Oke. Saya taruh F-nya 2 di sini, maka ini jadi 2 kali 2. Jadinya 4. Gitu ya. Itu adalah konsep fungsi kan ya yang kita sudah pelajari di, nggak tahu anak SD ya. Kayaknya anak SMP udah belajar deh. Ya. Nah, ini sama sebenarnya ya konsepnya. Di mana yang ini adalah nama fungsi kita. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita belajar matematik, boleh dong. Saya bikin Y sama dengan ucup X gitu. Boleh sih? Boleh. Misalkan ini adalah X kuadrat. Nah, jadi kalau saya bilang, oke, ucup 4 berapa nih? Nah, gitu kan. 4 kuadrat, 16 gitu teman semua ya. Aneh banget. Boleh dong ya. Jadi kalau kalian lagi ulangan gitu ya, lagi tes, malas pakai F gitu, mau ganti otong X misalkan. Boleh ya. Nah, ini kalau misalkan di pemrograman, ini tuh adalah nama fungsinya gitu. Ya, ini nama fungsi. Terus yang ini apa? Yang ini adalah argumen, teman semua. Ya. Ini argumen kita nih sebenarnya yang di sini. Kan boleh ya, saya bikin gini kan. Ucup misalkan X, Z gitu. Boleh kan? Misalkan ini rumusnya X kuadrat tambah Z kuadrat. Boleh dong. Ya, boleh. Dibacanya ucup ya. Boleh dong, boleh. Nah, itu cara kita pikir kalau kita mau bikin fungsi gitu ya. Sesuatu yang bisa menghasilkan nilai. Nah, jadinya kita di sini menghasilkan apa? Menghasilkan yang ini nih, si nilai Y ini. Nah, masalahnya adalah gimana caranya hasil ya yang ada di sini sama yang ini nih itu bisa connect ke sana. Ini tuh connect ke sini ya. Yang ini tuh connect ke sana. Gimana caranya? Nah, di sini pakai yang namanya adalah return value gitu ya. Nah, jadi kita bisa bikin sekarang fungsi yang standar. Misal, kita bikin function misalkan tambah ya. Tadi udah kita punya angka 1 sama angka 2 kan ya. Terus kita bikin di sini let hasil sama dengan angka 1 ditambah dengan angka 2 gitu ya. Nah, sekarang saya nggak mau nge-logging. Saya mau menangkap nilainya aja. Sehingga saya bisa bikin gini. Let Y sama dengan tambah misalkan 4 sama 5. Ya, dan saya mau di sini console.log Y gitu. Ya. Apakah ini bisa? Kita lihat di sini. Undefined. Kenapa? Karena kita belum menangkap apapun yang ada di sini, teman semua. Ya. Jadi si fungsi ini tidak menghasilkan apapun. Oke. Nah, gimana caranya supaya saat kita panggil tambah ini,
ya dia akan menghasilkan sebuah nilai ya yang bisa kita tangkap dengan si Y. Nah, pakai apa? Pakai ini ya. Return, kembalian teman semua. Hasil gitu. Jadi kita return si hasil. Hasilnya berapa? 45 ya. Nah, sekarang kita coba di sini. Ini adalah console log dalam fungsi ya. Maksudnya di dalam gitu dia dipanggil ya. Yang ini console.log luar fungsi. Biar beda ya, biar tahu kalian. Oke. Kayak gini. Yang terjadi adalah lihat. Dalam fungsi, berarti dia manggil dulu ya yang ini. Dia panggil dulu ini, set, oke, masukin 4 ke sini, 5 ke sini, ya. Terus kita jumlahin, masukin ke hasil. Dia panggil dalam fungsi yang ini, oke, tampilin ke sana. Untuk nandain aja, return hasil. Return hasil, masuk ke sini nih, oh ini menghasilkan sebuah nilai. 4 tambah 5, 9. 9-nya taruh ke sini, ke si return. 9-nya keluar ke sini, ditaruh sama si Y. Jadi sekarang Y-nya adalah 9. Oke, kita mau ngelog, tapi coba kita panggil dulu si luar fungsi. Luar fungsi, baru 9. Oke, ya jadi yang ini di luar, yang ini di dalam. Jelas ya, dari programnya jelas, yang di dalam, ini di luar. Nah, keren ya. Jadi sekarang kita bisa membuat fungsi apapun yang kalian mau, dan kita bisa pakai berulang-ulang gitu ya. Nah, misalkan saya mau ngejumlahin string, bisa, boleh ya. Misalkan function sambung kata, oke. Kata 1 sama kata 2, boleh teman semua. Let kata-kata, misalkan. Kata 1 ditambah dengan string kosong, ditambah dengan kata 2. Boleh ya, kita return kata-kata. Boleh ya. Coba. Di sini bahkan gini teman semua. Saya mau langsung aja console.log sambung kata. Oke. Oke sama gas ya. Kayak gini ya. Langsung keluar. Nggak bisa dong sambung kata. Katanya gede ya kan. Gini. Sambung kata oke gas. Boleh ya. Keren. Bisa kayak gitu ya. Jadi sekarang fungsi kita lengkap nih ya. Kita udah punya argumen dan kita udah punya return ya. Keren banget teman semua. Itu adalah tentang fungsi ya. Buang. Oke. Boleh nggak kita misalkan satu fungsi menghasilkan 2? Coba ya. Misalkan gini. Kita geser bawah deh ya. Biar nggak pusing. Bisa nggak sih Bang? Oke. Kita coba ya. Misalkan gini. Function luas keliling. Misalkan ya. Coba. Saya mau bikin luas keliling persegi, kotak deh. Persegi deh. Ya. Persegi. Sisi gitu kan ya. Gimana rumusnya? Nah, jangan bingung ya. Luas sama dengan sisi dikali dengan sisi, gitu kan? Let keliling itu apa? Sisi dikali dengan 4, gitu kan? Coba kita return luas sama keliling. Nah, kayak gini. Boleh nggak Bang? Coba aja ya. Kita let hasil sama dengan luas keliling persegi, kita kasih ininya adalah 6. Oke, kita console.log terus hasil ya. Kayak gini. 24. Itu yang mana sih? 6 kali 4. Yang luasnya kagak mau. Coba, kalau saya bikin gini, let hasil 1 sama hasil 2. Ini hasil 1, kita taruh di sini. Hasil 2. Apa yang terjadi? Undefined. Ya. Jadinya nggak bisa kita ambil kayak gini. Oke, kalau gitu gimana caranya dong? Supaya kita bisa mereturn banyak, Bang. Oke, gimana caranya? Kita bikin ini menjadi sebuah array, teman semua. Kayak gitu. Ya. Taruh gini. Nah, sekarang hasilnya kayak gimana? Kayak gini, ya. Lihat. Jadi kita bisa nge-return variabel dengan cara pakai array kayak gini ya. Jadi kita bisa nangkep di sini hasilnya adalah array gitu. Oke? Gampang ya? Jadi itu adalah untuk
lengkapnya tentang return value ya. Jadi sekarang kalian udah bisa bikin fungsi ya. Nah, di sini normalnya kita mau bikin latihan nih ya. Tapi kayaknya kita akan bikin latihan dulu, masih ada 2 topik yang perlu kita bahas ya. Nah, topik itu ada apa aja? Jadi topik itu ya, coba saya lihat dulu teman semua. Saya aja nggak hafal ya. Kayaknya scope ya, sama satunya lagi adalah tentang function expression teman semua ya. Coba saya lihat dulu. Ya, betul sekali. Kita akan belajar tentang scope di mana ya, kalau misalkan ini si luas ini ada di luar, misalkan kayak gini. Bisa nggak kita akses di bawah sini gitu ya. Ini kita akan bahas di video selanjutnya dan kita akan bahas juga tentang function expression ya. Itu penting banget di mana apa bedanya deklarasi dengan function expression. Khusus untuk di JavaScript teman semua. Oke ya, jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next video teman semua. Keep coding stay awesome. Keep safe ya. Bye.